Nama saya Sayyidiman Suryo Hadiprojo. Pangkat saya terakhir di TNI adalah Letnan Jenderal TNI. Saya sudah pensiun, sudah purnawirawan sejak tahun 1982. Di sini saya perlu ceritakan lebih luas. Pertama perlu adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku tahu bahwa pada tahun 1948 masih sedang perang dengan Belanda. Dia berontak di Madiun dan menimbulkan banyak kematian. Tidak hanya di Madiun, tapi di mana-mana di mana dia bergerak. Seperti antara lain saya ceritakan tadi bahwa pada hari ini, artinya pada tanggal 29 September tahun 1948, ayah Profesor Sri Edi Suasono yang menjadi penjabat di Ngawi dibunuh bersama dengan penjabat-penjabat lain yang tinggal di Ngawi seperti Wedana dan sebagainya. Selain dari itu, ada pembunuhan lain-lain di Madiun, di Blora, di Pati, pendeknya di tempat-tempat di mana PKI relatif ada kekuatan, dia melakukan pembunuhan. Akan tetapi dengan ridho Allah, pemberontakan PKI di Madiun dalam tempo 1 bulan kita bisa selesaikan. Pasukan TNI Angkatan Darat, khususnya Siliwangi, berhasil menyelesaikan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan itu. Pada waktu itu, Bung Karno tegas. Ketika pemberontakan dimulai, Bung Karno menanya kepada rakyat. Rakyat memilih Soekarno atau Musso. Musso adalah nama pemimpin PKI waktu itu. Jadi tegas Bung Karno. Dan rakyat milih Soekarno. Dan Soekarno menang. Sehingga kita dengan cepat dapat mengakhiri, menyelesaikan pemberontakan Madiun itu. Jadi oleh karena itu, memang di masyarakat Indonesia ada rasa penolakan, bahkan di kalangan Islam banyak kebencian oleh karena PKI seringkali melakukan gangguan pada pondok pesantren dan lain-lain. Akan tetapi sejarah membantu PKI karena pada bulan Desember tahun 1948 Belanda menyerang. Dan ketika Belanda menyerang, masih ada unsur-unsur PKI yang belum kita likuidasi. Unsur-unsur PKI ini kemudian turut melawan Belanda. Dan oleh karena itu, oleh Republik khususnya Pak Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah memaafkan mereka dan melakukan pemberontakan dan membenarkan mereka ikut serta melawan Belanda. Jadi oleh karena itu PKI boleh dibilang selamat ketika setelah dia berontak di Madiun. Memang pemimpin-pemimpinnya seperti Musso, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, ini semua mengalami karena ketangkep. Mereka semua kita hukum mati. Maka tetapi masih banyak yang selamat. Antara lain yang selamat adalah DN Aidit yang waktu itu masih muda dan teman-temannya yang setelah tahun 50 kemudian membangun kembali PKI. Dan mereka berhasil
karena mereka kemudian dibantu oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina yang waktu itu juga sedang dalam perang dingin dengan blok barat. Dengan bantuan itu, maka PKI di Indonesia yang pada tahun 48 berontak, tapi selamat, dan pada waktu Republik Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1954, PKI malah menjadi nomor 4. Nomor 1 adalah Masyumi, nomor 2 adalah PNI, nomor 3 adalah Nahdlatul Ulama, dan nomor 4 PKI. Jadi bisa kita bayangkan bahwa dia berkembang terus dengan bantuan juga dari luar negeri. Proses itu menimbulkan kondisi di Indonesia bahwa PKI makin kuat, dan kemudian pada tahun 60-an telah menjadi partai komunis yang terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Kalau sampai Presiden Soekarno tidak ada, PKI akan mengalami perlawanan dengan TNI Angkatan Darat yang tidak bisa menyetujui keberadaan PKI di Indonesia. Hubungan Republik Indonesia dengan Uni Soviet dan dengan Republik Rakyat Cina menjadikan Bung Karno juga sangat dekat. Dan oleh karena itu, satu saat suatu tim dokter dari Cina yang oleh Menteri Luar Negeri Subandrio dibawa dari Cina ke Indonesia untuk melihat kondisi Bung Karno, menyatakan bahwa kondisi Bung Karno rawan. Kondisi Bung Karno kalau tidak ada usaha khusus maka akan mengalami kelumpuhan atau hal rawan yang akan terjadi pada Presiden Soekarno. Tentu ketika mendengar ini, pimpinan PKI dan pimpinan Republik Rakyat Cina waspada dan mengambil tindakan-tindakan dan merasa perlu mengambil tindakan-tindakan agar supaya tidak terjadi PKI dihancurkan oleh TNI Angkatan Darat. Maka inilah sumber dari keputusan yang kemudian diambil oleh PKI bahwa sebelum ada terjadi apa-apa dengan Presiden Soekarno, selama Presiden Soekarno masih sehat, harus diambil tindakan-tindakan terhadap TNI Angkatan Darat yang tidak memungkinkannya mengambil sikap penghancuran terhadap PKI. Untuk itulah kemudian pimpinan PKI, DNID, membentuk suatu badan namanya Biro Khusus. Biro Khusus ini dipimpin oleh Zam Kamaruzaman. Dan tugas utama Biro Khusus adalah